Ya, selamat pagi adik-adik. Saat ini kita juga akan memasuki dan memulai dalam proses belajar mengajar dalam pendidikan agama Kristen, yaitu di kelas 9. Sebelum kita mulai materi kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak Surgawi buat penyertaan Tuhan, buat bimbingan Tuhan, serta kesehatan yang Tuhan berikan pada kami. Kami akan belajar agama. Kau menemani kami mulai dari awal sampai selesai nanti. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik, pada saat ini dalam pelajaran tahun ajaran baru untuk tahun pelajaran 2020-2021 di kelas 9, materi kita pada saat ini adalah bagaimana tentang gereja. Kehadiran Allah dalam gereja mula-mula. Sebab itu ada indikator yang akan kita capai dalam proses pembelajaran ini. Yang pertama adalah menunjukkan penghayatan terhadap karya Allah dalam pertumbuhan gereja. Yang kedua, menunjukkan sikap dan perilaku menghargai karya Allah dalam pertumbuhan gereja dalam kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, adik-adik, kita akan masuk kepada materi kita pada saat ini, yakni kehadiran Allah dalam gereja mula-mula. Tentu kita mungkin akan bertanya dalam hati, kapan dimulai atau kapan berdirinya gereja itu? Oleh sebab itu, gereja itu berdiri pada awalnya adalah ketika Tuhan Yesus mulai naik ke surga, murid-muridnya setiap hari berkumpul di dalam satu ruangan atau tempat mereka menumpang, yakni pada waktu peristiwa Pentakosta. Itulah awal dan cikal bakalnya gereja itu mulai bertumbuh dan berkembang. Jadi kalau tanya kapan berdirinya gereja, yaitu pada waktu hari raya Pentakosta. Oleh sebab itu adik-adik, mari kita lihat bagaimana pengertian gereja itu sendiri. Dalam bahasa Yunani, gereja itu memakai istilah yaitu kuriakon atau kuriaken. Artinya milik atau kepunyaan Allah. Jadi kuriakon dan kuriaken itu artinya adalah dalam bahasa Yunani adalah milik atau kepunyaan Allah. Yang kedua, gereja itu dipakai dalam bahasa Yunani, yakni eklesia. Ex artinya keluar dan kaleon artinya dipanggil. Jadi eklesia artinya dipanggil keluar dari kegelapan menuju terangnya. Jadi gereja adalah, kalau kita ambil secara kesimpulannya, bahwa gereja itu adalah persekutuan orang percaya yang telah dipanggil Allah keluar dari kegelapan untuk tinggal di dalam terang yang ajaib daripada Yesus Kristus. Oleh sebab itu adik-adik, kita lihat, kamu boleh baca nanti Alkitab dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Adik-adik bisa melihat di situ nanti bagaimana jemaat mula-mula hidup. Bagaimana mereka hidup dalam persekutuan kepada Tuhan. Yang bisa kita ambil dalam kesimpulan pada ayat tersebut adalah, yang pertama adalah ketulusan, yang kedua mereka berbagi harta mereka, yang ketiga adalah sehati dan tekun berdoa. Dalam jemaat mula-mula mereka memiliki ketulusan, mereka berbagi harta mereka, mereka sehati dan tekun dalam berdoa. Sebab itu mereka memiliki satu visi dan misi, bahwa apa yang mereka miliki itu adalah bagian daripada saudara-saudaranya. Sebab itu yang kedua yang mau kita lihat dalam pelajaran kita pada hari ini adalah bagaimana pembagian tugas daripada pelayan itu. Ketika jumlah mereka semakin banyak, ketika orang percaya semakin banyak, maka para rasul tidak lagi melayani jemaat seluruhnya dengan kebutuhannya. Maka mereka membentuk pembagian tugas supaya semuanya terpenuhi. Jadi ada beberapa pembagian tugas dalam
pelayanan pada jemaat mula-mula. Yang pertama adalah presbiter. Presbiter dalam bahasa Yunani adalah presbiterus, yaitu seseorang yang dituakan, yang berpikir matang, sesepuh atau pemimpin uskup. Yang kedua adalah diaken. Diaken itu adalah utusan abdi pelayan Allah atau wakil nakoda dalam perjamuan makan. Dan yang ketiga adalah para rasul. Para rasul ini adalah utusan Allah atau pembantu dalam upacara keagamaan dan pelayanan dalam perjamuan atau memberitakan Injil. Oleh sebab itu, tokoh-tokoh yang berperan dalam pertumbuhan gereja pada awalnya, ada banyak tokoh-tokoh dalam Alkitab yang dapat berperan dalam pertumbuhan gereja itu sendiri. Ada Petrus, ada Paulus, dan ada Yohanes, Markus, dan lain-lain. Setelah semakin banyak jumlahnya, tugas yang paling penting adalah bagaimana memelihara jemaat dalam pengajaran kepada Kristus yang benar dan menghindari mereka dari pengaruh-pengaruh ajaran sesat. Itu mau dilihat adik-adik. Jadi itu yang mau kita lihat dalam pelajaran hari ini, yaitu bagaimana berdirinya gereja mula-mula, kemudian adanya pembagian tugas dalam pelayanan gereja itu sendiri. Baik adik-adik, setelah kamu mendengarkan materi kita pada saat ini, maka saya akan menyampaikan beberapa tugas yang akan kamu kerjakan sesuai dengan materi kita pada saat ini. Baik, sebelum kita akhiri kegiatan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah belajar sebagian daripada pelajaran kami, yaitu bagaimana berdirinya gereja mula-mula dan juga tugas daripada pelayan itu. Oleh sebab itu Tuhan mampukan kami untuk memahami pelajaran ini. Oleh sebab itu Tuhan berikan kami kesehatan dan panjang umur. Berikan kami juga Tuhan kesehatan dalam mengikuti proses belajar mengajar ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.